Ustaz, maksudnya Musi di Palembang? Oh, bukan, itu Sungai Musi ya. Mari kita bahas dulu. Sebelum kita baca kitab, saya akan terangkan dari sudut bahasa Al-Qur'annya dulu. Baik. Pertama, mari kita lihat kalimat as-shalah. Saya mulai dari sini dulu. Ya, ini ada dua kalimat. Kita turunkan waw, kita satukan ke sini. Jadi ini satu, ini dua. Saya mulai dari sini dulu. Kalimat as-shalah itu oleh Allah Subhanahu wa taala difirmankan dengan menggunakan alif lam ini. Jadi ada shalat, ada as-shalah, itu berbeda. Kalau saya tuliskan begini, misal tanpa alif lam. Salat. Ya. Atau nanti ada yang menulis begini. Ini imla saja, khat salat. Baik. Tanpa alif lam. Alif lamnya tidak ada. Ini, alif lamnya tidak ada. Bila tidak menggunakan alif lam, itu dalam istilah ilmu nahwu disebut nakirah namanya. Ya, nakirah. Nakirah. Ya, fokus belajar ya. Belajar, awas. Saya ingin Anda paham. Anda tak hafal istilah pun tak masalah. Yang penting paham. Ya, kalau ingin cepat paham, jangan banyak main TikTok. Ya, tinggalkan yang nggak penting dulu. Ini sedang kita fokus, sedang ada masalah, tetap aja yang nggak penting dikerjain. Ya, dah simpan dulu yang kayak gitu. Ya, mohon maaf ya, tapi harus saya ingatkan supaya kita bisa fokus. Baik, lihat sini. Kalau tanpa alif lam, ini disebut nakirah. Bermakna sesuatu yang umum, general. Umum. Kalau sudah umum, dia punya sifat khas. Sifat khasnya yaitu bebas, terbuka. Bebas. Pengajian umum, pengajian bebas, terbuka, siapa saja bisa datang. Toilet umum, toilet bebas, siapa aja bisa masuk situ. Hah? Anda di rumah dituliskan toilet umum, ya siapa aja masuk ke rumah Anda. Ya, tapi kan toilet umum tempatnya di terminal, tempatnya mungkin di mall, tempatnya tempat terbuka. Dia punya sifat bebas. Jelas? Kalau menggunakan alif lam, maka alif lam ini memiliki beberapa fungsi. Ada di antara fungsinya istighraq. Ya, istighraq. Istighraq. Ini. Menunjuk sesuatu yang luas, cakupan, dalam hal cakupan. Ya. Luas, holistik sifatnya, menyeluruh. Ya. Contoh, alif lam dalam kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka fungsi istighraq ini diartikan dengan segala, semua. Segala. Semua, tercakup semuanya. Segala itu kan semua, nggak satu pun nggak dicakup. Semua benda yang ada di ruangan ini kumpulkan, maka semua tanpa kecuali. Segala yang ada di alam ini milik Allah, maka semua tanpa kecuali. Nah, kalau kita gabungkan ke sini, cara menerjemahkannya, al-nya istighraq diartikan segala semua. Alhamdulillah, semua pujian, segala pujian. Lillah, cuma punya Allah. Jadi kalau semua sudah kita katakan punya Allah, kita sebutkan 17 kali dalam sehari. Mesti 17 kali, awas. Orang mengucap ini mesti 17 kali. Kalau 16 kali, berarti sholat subuh Anda cuma 1 rakaat. Kita ucapkan 17 kali, Alhamdulillah. Semua punya Allah, semua pujian punya Allah. Kalau Anda katakan semua pujian karena Allah, semua pujian punya Allah, lantas kenapa Anda masih ingin dipuji? Dan kenapa Anda mesti mengambil bagian dari pujian itu? Nah, ini yang dimaksud istighraq namanya. Jelas? Semua. Kita simpan dulu. Dua, ini yang paling populer. Ada alif lam yang berfungsi ma'rifah, ta'rif. Alif lam at-ta'rif. Atau disebut ma'rifah.
Ma'rifah itu lawan dari nakirah langsung. Jadi kalau nakirah maknanya umum, maka ma'rifah maknanya khusus. Kalau ini punya sifat bebas, kalau ini punya sifat terikat. Ya, ada ketentuannya, ada aturannya, tidak bisa bebas. Nah, kalau sudah paham tentang ini, karena tanpa ini jadi nakirah lawannya khusus, ya, atau ma'rifat, maka alif lam yang masuk pada kata salat itu lebih tepat dipahami dengan alif lam ta'rif atau ma'rifah. Kalaupun menggunakan istighraq bisa, semua salat itu sifatnya mesti khusus. Jadi kalau nggak ada alif lamnya, ya, nih misal perintah salat dalam Al-Qur'an yang bermakna ibadah, ya, bukan bermakna umum berupa doa saja, bukan. Tapi bermakna ibadah, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Tidak menggunakan alif lam misalnya, atau sifatnya nakirah, maka ini artinya bebas. Silahkan. Ya, kalau di luar Al-Quran ada kalimat begini misalnya, wa yuqimuna sholah, tidak ada alif lamnya, maka Anda silahkan tunaikan sholat dengan bebas. Mau cepat silahkan, lambat silahkan. Ya, khusyuk silahkan, tidak silahkan, itu tanpa alif lam. Tapi sepanjang ada alif lamnya, ini menunjukkan sholat yang diperintahkan bukan sholat biasa. Salat yang diikat dengan aturan tertentu. Salat yang punya ketentuan yang telah ditetapkan. Anda melanggar ketentuannya, bisa tidak diterima salatnya. Anda keluar dari ketentuannya, bisa tidak sah salatnya. Kalau sudah tak sah salatnya, maka mustahil bisa meraih apa yang dijanjikan sebelum-sebelumnya. Karena itu, saking pentingnya alif lam ini, pernah terjadi aplikasi alif lam yang dicontohkan oleh Nabi, bahkan langsung di masa Nabi SAW. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ya, misal di Sahih Muslim, nomor hadis 397. Ya. Kalau nomornya berbeda, karena mungkin cetakan buku Anda dengan saya bisa berbeda, maka cari rawinya, sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah kan banyak hadisnya. Cari kisah tentang Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi. Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi. Khalad mungkin kisahnya banyak. Cari bab Al-Musi, ya, fis shalah. Al-Musi fis shalah. Ya. Ustaz, maksudnya Musi di Palembang? Oh, bukan, itu Sungai Musi. Ya, kalau belum paham, cari hadis tentang orang yang sholatnya buruk. Musi itu orang yang sholatnya jelek, yang nggak bagus. Ya, Anda klik ini aja, insya Allah. Sekarang kan udah banyak. Ya, udah bisa dicari di internet, ya, googling, searching dan sebagainya, Anda akan ketemu. Ya, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kan? Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjid An-Nabawi, fadakhala rajulun, maka ada seorang lelaki pun ikut masuk. Ya, lelaki itu yaitu Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi. Jadi kalau di hadis tidak disebutkan siapa orangnya, ini menunjukkan peristiwa itu, mohon izin, ya, itu dibuat umum untuk menunjukkan sebuah gambaran. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, biasanya dibuat umum. Kalau baik, biasanya disebutkan orangnya untuk mengambil keberkahan dari orang itu dan pahala terus mengalir kepadanya sebagai contoh ia kepada kita semua. Ya, kemudian Nabi masuk, orang ini ikut masuk, lalu orang ini sholat. Ya, sholat. Kalau di redaksi lain, ya wan nabiyyu fi nahyatil ukhra minal masjid. Jadi ketika orang ini sholat, Nabi di sisi yang lain. Ketika dia selesai, falamma sallama, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala, maka dia berkata, assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaikassalam wa rahmatullah, irji' shalli fa innaka lam tusalli. Bima makna? Kata Nabi, engkau balik lagi salat karena engkau belum salat. Padahal sudah selesai salatnya. Sudah salam, datang, salat lagi. Begitu selesai, datang lagi, mengucapkan salam lagi, dijawab seperti yang semula tadi. Seperti yang semula. Kata Nabi, wa alaikassalam wa rahmatullah, irji' shalli fa innaka lam tusalli. Kamu salat lagi. Sampai 3 kali dia. Begitu yang ketiga dia baru sadar. Ini pasti salat saya terlampau bebas. Saya belum tahu nih aturannya. Belum mengerti, ada yang enggak benar dalam salat saya. Maka dia berkata, ya Rasulullah, bima makna ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah,
Saya nggak bisa lebih baik lagi. Kemampuan saya sampai di sini. Alimni, mohon ajarkan aku. Apa aturan-aturan yang belum aku ketahui sehingga sholatku dipandang mesti diulang. Tuh. Baik. Maka diajarkanlah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam prinsip-prinsip dasar dalam sholat yang bisa menjadikan sholat kita benar. Bahkan yang paling menarik dimulai dengan kalimat pembuka yaitu wudu. Kata Nabi, idza qumta ilas shalah. Idza qumta, idza. Nih, menarik. Ini sudah ya, saya hapus dulu ya. Ketika orang ini berkata, alimni ya Rasulullah, tolong ajarkan aku. Kata Nabi, idza qumta, idza qumta. Idza apabila, qumta engkau mendirikan dengan sempurna. Ya? Jadi qama yaqumu. Qama. Ingat, qama. Ya, bukan titik. Dan qama, panjang bacanya. Qama. Qama itu berdiri tegak sempurna. Ya, kalau aqama membuat kita tegak sempurna. Sempurna. Jadi kalau orang Arab itu ingin menyebut sesuatu yang sempurna itu diilustrasikan dengan sikap berdiri yang tegak sempurna. Ya, makanya dulu waktu saya kecil itu ada latihan pramuka itu ya. Ada sikap sempurna. Ya, sikap sempurna. Berdiri tegak, jangan goyang kanan, goyang kiri, depan, belakang, tegak sempurna. Kakinya bahkan teratur. Nah, ini dalam bahasa Arab qama. Kalau kita berusaha menegakkan diri kita, tambah hamzah depannya, harakatnya fathah. Gini. Ya, aqama. Berusaha menjadikan kita tegak. Ini dalam sikap. Tapi dalam makna kiasannya secara balaghah artinya ini menunjukkan kesempurnaan. Ya, kalau diterjemahkan, kalau kamu ingin sempurna. Ya kan? Nah, gini teman-teman. Idza kalau ketemu past tense, ini bentuk past tense. Ya, fi'il madhi. Madhi itu past tense. Untuk lampau. Ya. Huruf idza kalau ketemu bentuk madhi, bentuk past tense, maka maknanya berubah jadi mudhari. Ada? Maksudnya apa, Ustaz? Ikuti aja. Ya, pahami aja. Jadi kalau ada kata idza, ya paling cepatnya gini, kalau ada kata idza setelahnya kata kerja, ya. Itu pasti umumnya akan menunjuk pada makna mudhari, akan.